undang-undang ibu kota negara ini berpotensi sebenarnya dia cacat formil dan material gitu ya. Karena proses pembahasan sampai pada penetapan itu hanya 40 hari yang kemudian abai terhadap syarat formil. Ini kan dalam rangka kalau saya melihatnya bagian penegasan permulaan kita untuk membangun epicentrum atau magnet baru pertumbuhan pemerataan pembangunan Indonesia. Jumlah anggota pansus ini itu berlawanan sebenarnya dengan amanat Undang-Undang MD3 dan Tatip DPR yang mengatur jumlah maksimal anggota pansus itu 30 orang dan 4 unsur pimpinan. Ini proses pemindahannya sampai 2045, jadi 2022 sampai 2045 dibagi 5 tahun. Kemudian tidak dapat mematuhi prinsip partisipasi publik yang bermakna karena belum melibatkan semua unsur masyarakat baik petani, nelayan, masyarakat adat, perempuan dan organisasi masyarakat sipil. Mereka menginginkan pemindahan ini kalau bisa melibatkan putra-putra daerah. Saya kira baik-baik saja gitu ya. Dan ini kami sampaikan kepada pemerintah. Jangan sampai, jadi mereka mengatakan jangan sampai nanti kayak DKI. Ya kan? Tapi kenapa itu dipaksakan di lokasi itu dengan dipercepat pembahasan undang-undang IKN itu gitu ya. Padahal ini bukan hanya saya yang ngomong loh ya, tapi ini data dari LHS. Kami menyadari betul bahwa nyusun undang-undang itu ada aturannya, ada mekanismenya, ada tertibnya, diatur dalam peraturan perundangan, harus memenuhi syarat formil dan material. Nah, sejak awal kami juga berupaya untuk seterbuka mungkin. Nah, ini kan sebenarnya juga lebih besar ya, karena ini menyangkut dengan masa depan. Tentu seharusnya juga tanggung jawabnya harus lebih besar. Karena itu dibikin pakai otorita itu, sehingga penyelenggara di sana tunjuk-tunjuk. Kan ini parah sekali. Ini ratusan triliun loh, ratusan triliun. Dan kemarin kita dengar akan diambil dari dana PEN. Dana PEN kan untuk rakyat ini kan, untuk UMKM PEN. Muncul petisi tolak IKN Nusantara, diprakarsai ex-ketua KPK dan 44 tokoh lainnya. Jelang pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN, Nusantara di Kalimantan Timur nyatanya masih mendapat penolakan keras dari sejumlah masyarakat. Terbaru muncul petisi tolak IKN Nusantara yang diprakarsai oleh sejumlah tokoh seperti ex-ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Bushiro Mukodas. Selain itu ada Guru Besar Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah, Al-Jumardi Azra hingga ekonom senior Faisal Basri juga turut mendukung petisi tersebut. Bushiro Mukodas dan 44 tokoh lainnya sepakat untuk tidak menyetujui rencana pemerintah dalam agenda pemindahan dan pembangunan IKN Nusantara. Dalam petisi change.org yang diorganisir oleh CEO Narasi Institut Ahmad Nur Hidayat, itu ditujukan untuk Presiden Joko Widodo, DPR, DPD, dan MK. Kami para inisiator mengajak seluruh warga negara Indonesia untuk mendukung ajakan agar Presiden menghentikan rencana pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Negara di Kalimantan. Memindahkan Ibu Kota Negara atau IKN di tengah situasi pandemi COVID-19 tidak tepat. Bunyi keterangan petisi yang berjudul Pak Presiden 2022-2024 bukan waktunya memindahkan Ibu Kota Negara itu. Berdasarkan pantauan, pada Minggu 6 Februari pukul 09.00 waktu Indonesia Barat, petisi tolak IKN Nusantara tersebut sudah ditandatangani 8.000 orang. Para inisiator petisi tolak IKN ini menilai keputusan pemindahan ibu kota oleh pemerintah tidak memiliki dasar. Terlebih Indonesia saat ini tengah fokus memerangi virus corona varian Omicron yang membutuhkan dana besar dari APBN dan PEN. Selain itu Indonesia juga memiliki utang luar negeri yang besar, defisit APBN besar di atas 3%, dan pendapatan negara yang turun. Adalah sangat bijak bila Presiden tidak memaksakan keuangan negara untuk membiayai proyek tersebut. Sementara infrastruktur dasar lainnya di beberapa daerah masih buruk. Sekolah rusak terlantar dan beberapa jembatan desa terabaikan tidak terpelihara. Kepala BIN bicara pembangunan IKN. Bukti Presiden tak ingin ada kesenjangan antar pulau.
Pemerintah telah resmi mensahkan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN. Pengesahan UU IKN menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam memindahkan Ibu Kota Negara atau IKN baru ke Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN Jenderal Pol Purnawirawan Budi Gunawan mengatakan pemerintah tengah merancang proses pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Pemerintah, kata Budi Gunawan, memastikan IKN akan menjadi ikon sejarah baru negara dengan konsep Ibu Kota baru. Pemerintah sangat serius membangun di Ibu Kota Negara atau IKN baru. Berpindahnya IKN akan menjadi sejarah baru untuk Indonesia. Demikian kata Budi Gunawan pada Sabtu 5 Februari. Budi Gunawan kemudian berbicara soal alasan utama pemerintah memindahkan Ibu Kota Negara atau IKN ke Kalimantan Timur. Budi menyebut pemerintah ingin mengubah stigma bahwa Indonesia hanya Pulau Jawa, bahwa Indonesia memiliki luas yang melimpah dengan ekosistem yang luar biasa. Maka Bapak Presiden ingin tidak ada kesenjangan antara Pulau Jawa dan lainnya. Demikian tegasnya. Sementara itu dukungan akan pembangunan IKN di Kalimantan mengalir dari Ketua Umum Persekutuan Suku Asli Kalimantan atau PASAK Surpani. Ia mengatakan pemindahan IKN sudah melalui kajian mendalam. Surpani merupakan satu-satunya penulis tesis mengenai peranan parpol dalam rangka mendukung perpindahan IKN. Jadi bicara perpindahan IKN ini berdasarkan kajian mendalam, dan saya sebagai pendiri PASAK adalah satu-satunya penulis tesis tentang peranan partai politik dalam rangka mendukung perpindahan IKN dari Jakarta ke Kaltim. Oleh karena itu benang merahnya cukup panjang, demikian ujar Surpani. Kemudian Surpani membeberkan alasan mengapa Provinsi Kalimantan Timur dipilih sebagai IKN adalah karena letak geografisnya. Menurutnya, salah satunya karena letak Kalimantan Timur tidak berada di lempengan gempa sehingga jarang terjadi bencana. Pertama, Kaltim secara geografis berada di tengah Indonesia bagian barat dan timur dan berada di jalur Khatulistiwa. Kedua, berdasarkan kajian geografis, Kaltim tidak ada sasaran untuk terjadi gempa. Yang ketiga, lokasi Kaltim masih luas untuk dikembangkan menjadi ibu kota modern dan profesional. Demikian jelasnya. Di sisi lain, Presiden BEM Universitas Mula Warman Abdul Muhammad Rahim mendukung upaya pemerintah membangun IKN di Kaltim. Abdul mendorong pemerintah transparan dalam proses pembangunan tersebut. Berharap agar proses pembangunan IKN dilakukan secara transparan dan ada partisipasi publik. Mulai dari proses pembangunan serta hal-hal yang terkait tentang aspek lingkungan hidup. Pro dan kontra terhadap pemindahan IKN merupakan hal yang biasa dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena tidak dijelaskannya proses pengkajian dan putusan serta pelibatan-pelibatan terhadap masyarakat Kalimantan Timur. Demikian jelasnya. Selain itu juga berharap agar pembangunan IKN tidak merugikan masyarakat setempat. Pemerintah disebut harus merangkul seluruh elemen di Kalimantan Timur agar lingkungan kawasan tersebut tetap terjaga. Diharapkan pemindahan IKN tidak merugikan masyarakat setempat serta memperhatikan aspek lingkungan hidup di hutan Kalimantan, termasuk masalah